aduh ngomongin Tuhan lagi, Yesus lagi, Yesus lagi. Kenapa Yesus tuh jadi nggak menarik sih? Nah, menurut aku itu masalah yang Yesus gak menarik atau gereja gak menarik. I'll see you there. In heaven? Oh, we will be in heaven. Welcome to Bam! We Bincang. haven't practiced that, have we? Ya nggak apa-apa, langsung aja Oh, ya. iya, langsung. Bincang anak muda. Bincang anak muda. Sebenarnya agak bingung ya, sebenarnya bincang anak muda, tapi kita nggak muda nih. Bincang. Oke, ya kita Cuman masih ini, muda gak? iya ini problema-problema yang dihadapi oleh anak muda. Iya. Jadi kita mau sharing-sharing dari pikiran kita, Ya, dari kita hati kita. pasti ada pertanyaan-pertanyaan kita dengar dari anak muda yang Betul. dari pelayanan semua gitu. Dan ya sebenarnya yang ada banyak tanya, tapi ya kalau kita jawab satu-satu lama juga ya. Iya betul. Sebelumnya nih Pak, kita kenalan dulu gimana? Siapa kamu? Yang nonton bingung, ujuk-ujuk kita bahas. Halo, siapa namanya? Oh ya, Kenalin, hai guys, aku Betel. Aku Mami Betel ya, nama aku Ruth, dan ini my husband tercinta. Siapa nama kamu? Wah, Om Bule. Iya. Aaron. Halo semua. Hai guys, thumbs up. Jadi kita ini punya 3 anak. Iya. Kita podcast ini lebih open ya, kita keluarga ya bersama-sama ya. So kalau ada anak yang masuk keluar ya udah ya. Enjoy aja. Enjoy. So let's go. Yang kita sudah ada berapa pertanyaan sebenarnya dari yang teman di belakang kamera ini. Tepuk tangan di mana? Ada berapa? 2 juta penonton, luar biasa di studio ini ya. Ada berapa pertanyaan yang untuk hari ini aku mau tanya Ruth langsung, yang babe. Yesus yang langsung Yesus semua. Tapi yang Yesus dia sudah 2000 tahun lalu. Yang kita dengar, kita tahu semua cerita, kita bisa baca yang semua cerita di Alkitab dan semua gitu. Tapi pertanyaan yang ini masih relevan atau enggak? Pelajaran dari Yesus, semua yang di Alkitab itu masih relevan untuk zaman sekarang. Yang kita ada AI, ada there's so many new problems, quote unquote. Does Jesus relate? Itu relevan untuk yang masalah-masalah sekarang juga. Iya sih. Tapi kayak I wanna ask back with that question. No, nggak boleh. Harus jawab dulu. I answer with a question. Kayak gimana? Emang nggak relevan gitu? Kan kalau ditanya, Yesus masih relevan nggak sih? Terus aku mau tanya balik, emang nggak relevan? Kalau enggak, tunjukkan di mana ketidakrelevanan Yesus. Can you do you have any? No, I think it's lebih yang di dalam Alkitab nggak ada yang bahas contoh AI, nggak ada yang bahas yang nggak ada yang bahas yang resep rendang, nggak ada dong. No, harus ada resep rendang ya. Aduh, gimana sih itu? Nggak relevan buat ibu yang sedang dalam masa MPASI. Jadi gimana? Atau yang nggak ada yang bahas yang contoh apalagi harus bawa anak mudanya. Memang pertanyaan itu jadi ya di mana titik nggak relevan ya? Mungkin maksudnya karena mungkin budaya gitu kan, dan perubahan-perubahan mungkin pola pikir atau perubahan-perubahan konteks masyarakat yang berbeda begitu, menjadikan apakah yang hidup di zaman dahulu masih relate sama nggak dengan apa yang dialami oleh orang-orang
di situasi zaman sekarang. Mhm. Itu kali ya. Mhm. Eee, Sebenarnya ini kalau aku mau langsung jawab ya, Langsung dong, ya sebenarnya jangan salah putar-putar pertanyaan. terus. Iya, sebenarnya menurut aku sih salah pertanyaan, Mmm, apakah Yesus masih relevan dengan kita? Karena Yesus nggak punya kewajiban untuk relevan dengan kita. Kita nih yang harusnya relevan dengan kingdom culture, kita yang sebenarnya mhm, harus relevan dengan nilai-nilai atau value-value Alkitab. Jangan you bring the mighty God mengecil menjadi harus relevan dengan kita, gitu. I mmm, think it's salah konsep atau pertanyaan ya, harusnya kita nggak sih yang harusnya relevan dengan berubah yang iya cara pikir kita sendiri. iya, kita yang harus membuat kita ini relevan dengan nilai-nilai Tuhan. Tapi memang gini, dari Alkitab memang udah dibilang ya, menurut aku ya, kalau baca, Tuhan bilang misalnya gini, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu," Mmm, gitu. Atau ada lagi misalnya ayat-ayat yang bahwa, "Dunia tidak mengenal aku," kata Kristus. So mhm, memang kita I think nggak sama dunia gitu. Jadi kita kenapa harus kita membuat, dalam artian gini, Yesusnya harus relevan dengan kita mhm, gitu. Wah emang kita beda gitu. mhm, Memang kita will be different gitu, akan terlihat look different, akan misalnya gini, let's say, apa sih, nilai dunia yang beda dengan, mmm, nilai-nilai, value-nya Kristen? Misalnya kalau, orang membenci kita misalnya, ya udah kita benci balik it's okay gitu, kita nggak perlu senengin semua orang iya, misalnya gitu iya, kan. And then but the other way, Alkitab bilang apa, kalau engkau, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, misalnya mmm, contoh. Atau yang kemarin kita, baca bareng-bareng, kalau orang minta jalan 1 mil, jalan 2 mil, gitu kan. Itu kan sesuatu yang, eee, wow, very different gitu. Jadi mhm, kalau dibilang relevan, ya bingung ya, di mana nggak akan relevan sih menurut aku kalau misalkan mau dicampur aduk mhm. gitu. So Ya itu so like balik ke yang, ya nilai yang budaya kerajaan surga, iya, itu harus yang kita ikut, itu yang betul. what is God Iya doing, yang Tuhan mau lakukan apa, yang kita ikut suara Dia, bukan yang Dia ikut suara kita. iya gitu, aku pikirnya begitu. Iya, 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 Iya iya, nggak iya, iya. sih? Anak-anak muda harus jadi beda gitu. Mmm, Tapi bisa nggak Kristus itu sangat maksudnya gitu, Yesus kan pernah jadi manusia, mhm, dalam dalam kebodohan kita atau limitasi kita, I believe Tuhan ngerti, mhm, gitu. mhm. I believe Tuhan ngerti how stupid we are. Stupid, bukan aku dong. Ngerti kan how very limited kita gitu untuk berpikir masuk ke dalam, pikirannya Tuhan yang besar, yang Iya, mulia, iya, how ya limited we are iya, gitu, ya. limited banget ya Tuhan pasti ngerti begitu. Iya, Artinya, mmm, ya kalau dibilang relevan masih bisa nggak? Bisa juga, kalau misalkan dibilang masih relevan bisa nggak? Bisa juga gitu. Maksudnya, misalnya semua hal yang tentang, mengatur hubungan kita manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama itu kan bisa dilihat di dalam, Alkitab gitu. Banyak value-value di situ, mhm, masih relevan nggak? Masih gitu loh. iya, Kalau misalnya mau ambil apapun yang terjadi gitu ya, nih dalam, cara berpikir aku gitu ya, apapun yang happening di luar, filternya tuh Alkitab iya, gitu. iya, iya, Jadi bukannya Alkitabnya yang difilter, mhm, masih relevan nggak dengan dunia, tapi dunianya ini yang masuk ke dalam filternya Alkitab iya, gitu. Apakah ini masih biblical gitu, apakah ini masih mengikuti nilai-nilai, yang diajarkan oleh Yesus mhm, gitu. Gitu sih. iya. You understand what I mean? Iya, iya, I think it comes back to, Ngerti kan? I hope you guys understand. Coba ya, nggak usah yang di luar sana, yang di dalam sini, paham nggak sih? Paham nggak? Paham? Ah, ngangguk ngangguk, kalau ngangguk paham berarti, ngerti kan? Iya, gitu. yeah, I think it comes back to, uh, semua di Alkitab itu tentang Yesus, dan itu cara yang manusia sama Tuhan, gimana kita bisa hubungan sama Tuhan, dan
hubungan kita manusia sama manusia. Ya. Itu selalu balik ke yang dua hal itu. Us with God and us with man. How do we wrestle with those two different things? Yeah. And so, ya masalah apa yang terjadi di dalam hidupnya, no matter what is happening, it always comes down to those. It's one of the other two things. Either kita ada masalah yang kita sendiri sama our problem with our identitas sendiri, itu sebenarnya bukan masalah yang hanya identitas kita sendiri, itu masalah yang kita hubungan sama Tuhan. And so, kalau kita yang benar, yang ketemu Tuhan, ada yang relationship sama Tuhan yang baik, yang masalah-masalah yang lain itu yang akan kurangi. Yang if we have a good relationship with God, a good relationship with yang manusia yang sama-sama, our friends, our family, ya yang masalah-masalah itu akan kurangi juga. Nggak ada issue sebenarnya karena kita sudah ada yang a good relationship with God, a good relationship with man. Amin, Pastor. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kamu kan tadi ngomongin tentang hubungan sama Tuhan, ngomongin hubungan sama manusia. Yeah. Nah, ada sebuah titik problem menurut aku di dalam situasi itu, di dalam konteks itu, gitu. Masalahnya satu tadi nanyain relevan, tapi yang kedua yang I believe ini juga menjadi sebuah problematika adalah Yesusnya. Masalahnya gini, Yesusnya itu nggak menarik bagi anak muda. Gimana? Kenapa? Iya kan? Kenapa? Benar nggak? Ini lihat, kalau ini lihat ya, problemnya kenapa bilang Yesus tuh nggak menarik untuk apa? Untuk orang-orang mau baca firman misalnya. Itu kan cerita tentang Yesus kan? Nggak menarik di situ. Orang anak muda, ngomongin Tuhan lagi, Yesus lagi gitu. Dua, misalnya ke gereja, berapa persen banyak anak muda yang mau ke gereja without misalnya parents-nya hari itu nggak ada, contoh. Tapi dia tetap mau berkomitmen untuk aku tetap mau pergi ke gereja walaupun misalnya orang tuaku hari ini di luar kota, nggak ada misalnya, nggak ada yang nganterin, aku tetap mau jalan pergi ke gereja. Atau apalagi, berapa banyak anak muda yang mau share tentang Yesus, ya baca firman-nya aja mungkin nggak menarik gitu ya. Jadi pertanyaannya, problemnya adalah kenapa Yesus tuh jadi nggak menarik di situ? Nah, menurut aku itu masalah yang Yesus gak menarik atau gereja gak menarik. Mereka gak mau ke gereja karena mungkin gitu terus ya. Harusnya ini that's another thing sih kalau gereja. Apakah Yesus gini? Apakah Yesus? Jadi kita dan pertanyaan terus ya gereja gak menarik. Oh, harus ada lampu-lampu keren atau musik yang gini. Itu is that fixing the problem or is that making a different problem lagi yang masalah yang harus yang begini untuk menarik orang. Tapi sebenarnya Yesus itu bukan masalah dari Yesus. Masalahnya ada yang contoh how do we do church? How do we as orang Kristen yang kita benar-benar yang mengasihi orang atau enggak? Bisa, justru ngawang-ngawang di atas. Anak muda itu yang sederhana aja. Oke, silakan. Misalnya gini ya, kenapa Yesus tuh nggak menarik? Satu, Yesus aja nggak kelihatan, susah. Ini kita nggak ngomongin. Jadi kita harus ada yang patung Yesus ya, di gereja. Tapi benar nggak? Aku langsung imajinasi kita di panggung gereja taruh patung Yesus dan kita taruh speaker di belakang, jadi kita bisa yang ada suara. Tapi itu benar guys. Gak ada pendeta khotbah tapi khotbah langsung dari patung Yesus. Itu agak creepy ini yang sedikit. Ada satu cerita nanti. Iya, tapi ngerti nggak sih? Iya kan? Gimana kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan gitu loh. Itu kan question juga. Ini mah yang relate yang sehari-hari yang emang ada di anak muda gitu. Gimana mereka? Nah, jadi susah untuk ikut sesuatu gak bisa lihat ya. Iya, susah untuk nge-relate something yang nggak kelihatan. Ya, of course, susah. Aku ngerti lah.
di posisi itu aku ngerti gitu loh. Tapi yeah, we can. Kamu kan udah pastor nih ya. Okay, we can Harus say that sebenarnya. kita bisa bilang nggak bisa lihat, tapi ambil contoh yang bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir, mereka ada yang fisik yang awan siang dan ada api yang malam, ada sesuatu fisik untuk ikut, tapi mereka masih jatuh ada Jatuh dalam mereka yang nggak ikut yang suara Tuhan, mereka bikin yang sapi dari emas, mereka bikin patung yang semua gitu. Tapi ada sesuatu fisik. Nah, kalau itu kayaknya ada budaya juga di mana mereka biasanya menyembah ada bentuknya patung, terus tiba-tiba bentuknya betul, something yang berubah begitu. We're going all over the place today, aren't we? Tapi menarik ya buat anak-anak muda tuh susah tahu untuk. Jadi kita tarik aja. Jadi kita harus ngelihat ke dalam, ditarik terus ke dasarnya, ke akarnya nih sebenarnya apa gitu. Sebenarnya apa gitu. Kenapa misalnya Yesus jadi kurang menarik? Karena kalau Yesus itu menarik, nih ya kita ngomongin sebuah proses. Misalnya Yesusnya menarik, artinya dia baca firman, artinya dia kuat di dalam Tuhan. Kalau dia kuat di dalam Tuhan, ke atasnya benar, ke sesamanya benar gitu. Ke generasi apa tuh? Kenapa aku pakai ini? Karena aku lagi syuting. Itu mikrofon beta. Mikrofon, ya. Minta sama kakak Sasha. Jadi gitu kan. Jadi kalau misalnya Yesus menarik, kita mau bawa firman dan lain-lain, hubungan ke Tuhannya benar, hubungan ke sesamanya benar. Jadi yang tadi ngaruh ke yang lain-lain, kita nggak terpengaruh yang kita pertama kali kamu bilang kan. Jadi nggak ngaruh-ngaruh ke yang lain, ngeblur ke value-value dunia. Contohnya apa sih sekarang yang lagi aku tahu nih, selain donatur dilarang ngatur. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya deh. Selain donatur dilarang. Itu kan value itu ya, kayak itu lagi happening. Aku kurang happening. Dan ini keluarnya dan episode ini keluarnya akhir tahun, which is sudah nggak relate lagi. Jadi intinya kalau mau ditarik ke akarnya, gimana sih sebenarnya menurut aku ya, Yesus itu terlihat dinyatakan di dalam diri masing-masing pribadi orang-orang Kristen. Gitu. So the question is, do people see Jesus in you? Itu pertanyaan. Iya. Aku waktu kamu lagi sharing itu, aku ingat waktu aku masih SMA mungkin, aku masih youth group yang pendeta muda di sana, my youth pastor. Kita ada satu video series kita nonton bersama. The name of it was they love the church, love Jesus, but don't love. They love Jesus, but not the church. Okay. And itu yang kesaksian orang yang mereka they love Jesus, they love the teaching of God, they love that, tapi they hate Christians, they hate the church. Karena yang mereka seperti yang kamu bilang, mereka gak lihat Kristus di dalam orang Kristen. Tapi ngerti. Ya. Itu kan kayak yang one of the siapa? Ya, ngeheng lagi kepalanya. Yang minum dulu. Ya, ngomongin tentang bahwa ya gimana Yesus bisa dilihat di dalam manusia begitu. Apakah value yang diajarin sesuai dengan yang dia lakukan, gitu kan? Nah, kalau kelihatan begitu ya, I think it's easy untuk orang bisa mengasihi Yesus, kemudian dia mau kenal Kristus, kemudian dia mau belajar tentang Yesus, kemudian dia mau mengasihi sesama misalnya, kemudian dia melihat bahwa Tuhan hadir di dunia yang berbeda daripada yang dulu Yesus tinggali, begitu loh. Maksudnya Yesus masih sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dunia yang dia hidupi sekarang. So, dasarnya ya you harus tertarik dulu sama Yesus sehingga kamu bisa answering the question, sehingga bisa menjawab pertanyaan apakah Yesus masih relevan gitu. Ya kamu harus menghidupi Kristus dan kamu lihat jawabannya, karena kita gini loh, kita bisa we talk like this hours, berjam-jam, days, hari-hari, berhari-hari,
Tapi kalau nggak ngalamin Yesus, dia nggak akan bisa menjawab pertanyaan apa Yesus masih relevan di dunia yang sekarang. Tapi kalau dia ngalamin Yesus, dia melihat pertolongan-pertolongan yang Yesus buat, jalan-jalan keluar yang Yesus berikan, dan pintu-pintu yang terbuka, yang dia sadari itu karena hubungan, bukan karena hubungan, yang dia sadari itu karena Tuhan yang buat, dia akan bilang Yesus masih relevan. Iya. Gitu. Dan balik lagi Karena akhirnya, ada personal experience. iya, akhirnya Yesus masih relevan karena memang Tuhan kita kan Alpha and Omega gitu loh. Kalau ditanya masih relevan ya harus relevan, tapi kan tadi balik lagi nih ngomongin lagi, yang nggak harusnya kita ya dia yang merelevankan diri, tapi kita yang merelevankan diri kepada nilai-nilainya, value-nya Tuhan gitu. Oke ya, sekian dan terima kasih. Oke. Ini spot iklan mana sini? Mari kita pause untuk sponsor. Tiditi. Kalau mau iklan, kalau mau sponsor, langsung kontak. Jadul banget ya. Iklan sponsor udah nggak kayak gitu Pak sekarang. Masa iklan lewat begitu? Kagak, sekarang mah iklan udah ditempel di sini misalnya. Produk ini. Iya, produk-produk udah di sini. Iklannya sih jadul banget. Ini yang ini nggak ada sponsor ya. Yesus lah sponsor kami. Amin. Oke. So balik ke relevant untuk zaman sekarang, yang ada salah satu contoh AI. Kemarin aku dengar berita ada satu kalau nggak salah itu gereja atau nggak tahu, mereka bikin AI khusus untuk gerejanya. Itu AI khusus gereja, oke. Itu AI mungkin itu gereja Katolik. Mereka bikin AI priest. Oke. AI priest itu kamu bisa datang, yang semua curhat ke mereka, mereka kasih yang penance, dan mereka kasih yang ayat dan apalagi doain ini untuk kasih pengajaran yang semua gitu, tapi bukan dari priest benar, bukan dari orang, bukan dari yang pendeta, tapi itu dari AI. Itu yang the question comes, yang ini boleh atau yang kalau harus ada manusia karena ini yang butuh yang Roh Kudus, atau apakah Roh Kudus bisa lewat AI gitu. Jadi itu karena kita tahu yang Roh Kudus bisa pakai apa aja ya. Betul. Ya, Roh Kudus Tuhan mau ajaran kita lewat yang angin yang apa atau gimana. Betul, lewat keledai kemarin belajar ya. Bisa, tapi bisa pakai AI atau butuh yang manusia, bisa yang roh sama roh yang begitu. I think AI ini kan masih baru banget ya. Maksudnya mungkin udah lama dalam artian prosesnya, tapi baru kayak booming nggak sih? Baru-baru ini kan. Aku juga masih pelan-pelan belajar tentang AI. Kita AI sekarang nggak? Aku adalah. Jadi masih mau dilihat sih, masih mau diobserv nggak sih? Masih terlalu cepat untuk kita ngejudge AI nggak sesuai dengan firman, atau ini anak saya agak ini ya. Kiri kanan mundur. Setiap kamera nggak cukup satu kamera. Jadi apa ya, masih terlalu cepat, terlalu dini bilangnya bahasa Indonesia, untuk ngejudge whether apakah AI ini kemana, is it baik atau kurang baik gitu. So you're worried about Terminator ya? Yang ada. Why I'm worried about it?
Aku mungkin udah di surga. Tapi ya harus dikritisi atau harus dipikirkan ya pastilah. Jadi sambil ini berjalan gitu ya. Sebenarnya I don't know, ngomongin misal tentang AI, I believe yang tadi yang masih dipercayai Tuhan bekerja lewat manapun, ya kan? Kayak firman mau dibawakan yang misalnya isinya firman, it's tetap firman gitu. Yang mulai salah adalah kalau misalnya firmannya mulai diartikan dengan yang different, kayak nggak sesuai gitu, misalnya ngambil satu ayat yang terus terus main elaborate aja gitu, tanpa memikirkan ayat ke keberadaan ayat-ayat yang lain gitu. Karena manusia juga bisa lakukan itu, tapi kan di balik AI juga sebenarnya manusia nggak sih? Behind AI itu manusia juga nggak sih? Gitu. Yes and no. Tapi aku gak mengerti yang semua yang Right. algoritmnya Dan kita bukan AI dan semua expertnya gitu. sih AI, Iya. jadi kita agak beresiko Ikut ngomong. episode berikut sama Iya. yang narasumber. Iya, kita coba ya nanti ya kalau ada narasumber ya, teman-teman yang expert di bidangnya. Kalau kalian mau ya ngasih insight-insight yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya, dan tapi juga bisa masuk ke dunia anak muda yang sekarang ini, boleh hubungin saya di nomor bawah ini. Tolong ya editor. Atau di sini ting gitu. Langsung gitu. tutup muka. Lalu kalau ada sponsor juga, aku lagi berusaha loh. Oh iya, Tolong, aku lagi berusaha. Ya. Lalu kalau ada Amin, sponsor silakan. juga, boleh ke ting gitu ya. Ini alamat Instagram kami, ini alamat email kami. Ini rekening. Iya, gitu. Aku lagi berusaha loh ini supaya kita running terus gitu kan, bisa jadi berkat terus. Olahraga terus ya, betul. Jadi gitu ya, tentang AI kita nggak lanjutin ya. Lanjut episode berikut. Tapi mengerti ya tadi bahwa intinya ditanya bahwa Tuhan bisa kerja nggak? Ya, of course Tuhan bisa kerja. Lewat apapun we believe Tuhan bisa masuk ke dalam hati seseorang, work in their heart, and then mengubah orang itu menjadi ciptaan yang baru. gitu. Sampai situ aja dulu. Kita belum dalam-dalam banget. Gitu. Ya, I think yang untuk sekarang ini ya cukup bagus. Boleh nggak pakai AI? Boleh lah, tapi boleh nggak pakai? Boleh lah. Dong. Iya boleh. Silakan pakai untuk itu tool aja. Iya tool. Iya. Tapi semua menurut aku ya balik ke kita sendiri. Right. Yang kalau ayat-ayat atau apa dapat dari langsung dari HP atau dari AI atau dari mana, yang intinya itu yang firman Tuhan dari yang raw, dan itu yang kita renungan. Maaf ya. Kita yang baca itu, dan itu waktu kita bisa connect sama Tuhan. Betul. Jadi buat teman-teman muda ya di luar sana, atau mungkin ada orang tua yang lihat, aku nggak tahu. Jadi sebuah penguatan buat teman-teman di luar sana, nggak usah khawatir dengan perubahan zaman. Nggak usah kayak, aduh ada lagi nih yang baru gitu ya, atau aduh aku tergantikan, atau wah gimana. Nggak usah khawatir dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini dengan perubahan-perubahan yang cepat itu, karena kan mungkin akan khawatir ya karena ada perubahan-perubahan atau ini zaman semakin teknologi semakin canggih gitu, dunia nggak semakin baik ya, itu udah semuanya sebenarnya udah ada, Alkitab udah tulis juga. Ya aku bisa mengingatkan bahwa nggak usah khawatir, Tuhan hadir dari zaman ke zaman, Dia Tuhan atas setiap generasi, dari generasi ke generasi, bahkan untuk beratus-ratus tahun ke depan kalau misalnya dunia ini masih ada gitu, ya Tuhan ada di setiap generasi gitu. Tuhan memakai orang-orang pilihannya untuk jadi berkat gitu di dunianya yang present hari itu gitu, dunia itu gitu loh. Yeah, well, this is life. I'll see you there.
See you where? Where are we seeing them? See you in In heaven? Well, we will be in heaven anyway. Amin. Amin. Oke. Sudah? How do we close this? Bye. No, terima kasih Gue pengen untuk ketawa semua yang... gini sih. Lebih lucu nah. dong, bule. Kamu harus Lucu. lebih lucu. Kalau lebih lucu, kita menjual. Iya, kamu harus lebih lucu. Kamu Please mau banget. jual aku? Aduh, Bisa lebih aku lucu. suaminya. Aduh, ini mulai jokes bapak-bapak. Gue kesel banget kalau udah. Jual suami. Oke, teman-teman. Property to you. Kita akan ketemu lagi di Bam 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 Bincang Anak Muda. Di episode selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh selanjutnya, yang tapi seru-seru juga. Dan kalau ada pertanyaan, silakan WA atau DM atau email. Sekali lagi ya, ke sini. Cing. Ke sini. Kerjaan berat untuk editor. Alright. Oke, Tuhan memberkati. God bless you. Have a great week.